Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anakku, pada hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2020, kita akan mengikuti mata pelajaran matematika yang akan diajarkan oleh Bapak Cornelius Tandi, SPD. Selamat mengikuti dan salam sehat untuk kita semua. Oke anak-anakku, salam sehat, salam hebat untuk semua. Sekarang kita lanjutkan materi dari persamaan kuadrat pada pertemuan yang ke-6 ini ya. Sekarang kita akan membahas diskriminan. Diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D besar dengan rumus D sama dengan B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Anak-anakku masih ingat bagaimana persamaan umum dari persamaan kuadrat? Persamaan umumnya adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C. Sekarang dari persamaan umum kuadrat itu nilai koefisien dari persamaan kuadrat itu kita akan gunakan di dalam diskriminan ya. Oke, kita masuk contoh supaya jelas. Contoh, diketahui persamaan kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 9X tambah 14 sama dengan 0. Jadi untuk menentukan diskriminan dari soal kita harus tentukan dulu A berapa. Dari sini A di sini ada 1 ya. B 9 dan C sama dengan 14. Dengan demikian, maka untuk menentukan diskriminan ya tinggal tulis rumusnya B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Tinggal substitusi koefisiennya A, B 9 berarti 9 pangkat 2 kurang 4 kali A 1 kali 14 sama dengan 9 pangkat 2 81 kurang 4 kali 1 4 kali 14 4 kali 4 16 91 4 kali 1 tambah 1 56. Jadi 81 kurang 56 1 11 kurang 6 berarti 5 7 berarti 7 kurang 5 25. Jadi diskriminannya sama dengan 25. Itu cara menentukan diskriminan. Dan anak-anak harus perhatikan ini karena pertemuan berikutnya kita akan bahas grafik dari persamaan kuadrat, dan ini salah satu hal penting di dalam menentukan grafik tersebut. Bagian kedua adalah menentukan jumlah dan hasil kali dari persamaan kuadrat. Jadi rumusnya itu adalah untuk jumlah X1 tambah X2 itu sama dengan min B per 2A. Sedangkan kali X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Untuk lebih jelasnya ini kita masuk pada satu contoh. Misalnya diketahui persamaan kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 11X tambah 28 sama dengan 0. Tentukanlah hasil kalinya. Tentukanlah hasil kali dan jumlah dari persamaan kuadrat tersebut. Oke, jadi kita tinggal tentukan A-nya berapa. Jadi dari soal diketahui
A sama dengan 1, B sama dengan 11, dan C sama dengan 28. Nah, jadi kita langsung masuk pada A, hasil kali. Berarti X1 kali X2 adalah C per A. Berarti C berapa? 28 per 1. Tetap 28. B, hasil jumlah X1 tambah X2 sama dengan min B per 2A. Artinya apa? B berapa? 11. Min berarti min 11 per 2 kali 1 sama dengan min 11 per 2. Itu cara menentukan hasil kali dan jumlah dari persamaan kuadrat. Soal kemungkinan berikut adalah sebuah persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Jika akar-akarnya adalah X1 dan X2, tentukanlah hasil dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat B C per X1 tambah C per X2. Oke, sebelum Pak Guru menyelesaikan soal ini, Pak Guru perlu jelaskan kembali bagaimana kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi kita ambil dari persamaan teorem Pitagoras, jadi X1 tambah X2 di pangkat 2 itu bisa menjadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah 2 kali X1 X2. Dari soal di atas yang tanyakan ini, berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan dalam kurung X1 tambah X2 di pangkat 2, ini pindah ke sini berarti menjadi kurang 2X1 kali X2. Nah, jadi bisa kita dapatkan bahwa X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 pangkat 2 kurang 2 kali X1 kali X2. Sekarang tadi kita ke X1 tambah X2 berapa? X1 tambah X2 apa tadi rumusnya adalah min B per 2A di pangkat 2 kurang 2 kali X1 kali X2 adalah C per A. Jadi bisa kita lanjutkan min A. Dari soal ini kita dapat berapa? Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan 12 ya. Nah, kita substitusi ke sini. Berarti min 7 per 2 kali 1 di pangkat 2 kurang 2 kali C per A. Berarti 12 per 1. Jadi kita dapatkan berapa? Berarti 49 per 2 kurang 24 per 1. Nah, ini diselesaikan dengan pecahan biasa, berarti ini penyebut berapa? Penyebut 2. Nah, ini silang berarti 40, berarti 49 kurang kali 2 ini berarti 48. Berarti ini jawabannya adalah 1 per 2. Ya, itu kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Sekarang kita ke bagian B. Bagian B di situ dikatakan B C per X1 tambah C per X2. Berarti, nah ini kan pecahan. Berarti kita sama ke penyebutnya. Penyebutnya adalah X1 kali X2 tambah, ini kali menyilang, X2 tambah X1. Atau ini bisa kita tulis X1 tambah X2 per X1 kali X2. Tinggal X1 tambah X2 berapa? Nah ini tadi langsung kita ambil dari sini ya. Min 7 per
2 kali 1 bagi X1 kali X2 12 per 1. Ini lebih mudah kalau kita buat begini, min 7 per 2 kali 1 2 dibagi 12 per 1. Jadi itu sama dengan berapa? Ini kali silang, min 7 per ini 24. Jadi C per X1 tambah C per X2 itu sama dengan min 7 per 24. Oke, pasti bisa ya. Jadi bagian yang berikutnya dari persamaan kuadrat, cara menentukan persamaan kuadrat bila akar-akar persamaan X1 dan X2-nya diketahui. Jadi diketahui X1-nya X2-nya. Bagaimana menentukan persamaan kuadratnya? Jadi ini ada rumusnya. Kalau diketahui X1 dan X2, berarti rumus yang digunakan adalah X kuadrat dikurang X1 tambah X2 balas kurung X ditambah X1 kali X2. Contoh, bila akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat diketahui, yaitu X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 7. Tentukanlah persamaan kuadrat yang dimaksud. Jadi ya langsung kita masukkan saja di rumus. Jadi X kuadrat jadi solusi. Jadi X kuadrat kurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2. Jadi X kuadrat kurang, tinggal masukkan X1 berapa? X1 adalah 3 dan X2 adalah min 7. X tambah X1 adalah 3 kali min 7. Nah, jadi X kuadrat kurang dalam kurung 3 tambah min 7. Jadi selesaikan dulu ini. Nah, jadi min 4. X positif kali negatif? Negatif. 3 kali 7 21. Jadi hasilnya adalah X kuadrat min kali min tambah 4. X kurang 21. Nah, itulah hasil yang didapat bila diketahui X1 dan X2, dan inilah bentuk persamaan kuadratnya ya, yaitu X kuadrat tambah 4X kurang 21. Anak-anakku pasti hebat, matematika pasti semakin gampang. Oke, setelah belajar materi kali ini, Pak Guru akan berikan penugasan. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat tambah 9X tambah 20 sama dengan 0. Tentukanlah X1 tambah X2, B X1 kali X2, C X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nomor 2, sebuah persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui adalah X1 sama dengan min 5 dan X2 sama dengan 9. Tentukanlah bentuk persamaan kuadrat yang dimaksud tersebut. Oke, selamat belajar. Silakan kerja tugasnya sebagai bentuk evaluasi bahwa materi yang dijelaskan hari ini anak-anak sekalian bisa mengerti. Tetap semangat, pasti sukses. Tuhan berkati.